ini kami Bapa, kami datang kepadamu, kami menyembahmu, kami letakkan segala mahkota, segala beban di bawah kakimu. Biar rasa minder ataupun rasa sombong yang kami tidak sengaja kami miliki, kami letakkan di bawah kakimu. Karena hari ini kami datang menyembahmu. Engkau jauh lebih tinggi dari segala apapun yang kami hadapi, baik itu masalah, baik itu achievement kami. Saat ini kalau kami menyembah, kami letakkan semuanya di bawah tanganmu. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segalanya. Baik masa lalu kami, masalah kami, achievement kami, keluarga kami, diri kami, maupun masa depan kami. Engkau Allah yang menguasai segalanya. Kami menyembah karena Engkau adalah Allah yang dari dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya tetap bertakhta. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah. Itu membuat kami tenang, itu membuat kami damai. Hari ini kami menyembah Allah di atas segalanya. Oh, what a wonderful privilege. Satu kehormatan kami datang menyembah Engkau this Sunday. Ini bukan kebiasaan Tuhan, ini kehormatan datang kepadamu. Come Holy Spirit, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Ajari kami, bukan hanya sampai telinga, bukan sampai otak, tapi sampai ke hati kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya khotbah, saya rindu untuk membagikan video. Jadi sebelum Anda duduk, Anda sapa kiri kanan, Tuhan itu luar biasa, katakan bagian. Silakan duduk. Tuhan itu luar biasa karena Tuhan itu bisa pakai kita di tempat-tempat yang tidak bisa dibayangkan. Saya ini mewakili video laporan kemenangan Eropa. Saya tahu mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu Pastor Philip kan sudah membagikan via live streaming ya. Tapi ini dari point of view yang berbeda, karena saya mau ceritakan apa yang kami rencanakan, bahkan apa yang kami lihat, sehingga Europe Special Services itu terjadi. Bagi kami, bagi saya, ini mujizat. Tolong dilihat, belajar untuk melihat point of view dari setiap kejadian. Silakan video laporan kemenangan. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Mungkin saya jelaskan sedikit. Itu bagi kami, baptisan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena dari 46 yang di hari itu, 2 hari itu orang-orang yang kami ketahui, beberapa kami ketahui latar belakangnya. Itu adalah orang-orang yang kami sudah doakan. Kalau bagi keluarganya atau temannya itu puluhan tahun,
Bagi kami, karena kita baru mulai bangun itu 3 tahun, sudah 3 tahun. Saya ini sudah ada orang-orang yang saya ajak omong itu dan berdebat, bisa istilahnya berdebat dengan saya itu 3 tahun. Nggak pernah mau. Boro-boro mau baptis, datang ke gereja aja nawar kok. Kadang itu mereka ke gereja hanya karena sungkan dengan saya, karena kenal. Seperti kayak udah ada janjian, pokoknya kamu kalau datang ke Eropa saya datang. Jadi ke gerejanya itu cuman karena manusia, bukan karena Tuhan. Hari itu mereka datang dan dibaptis. Jadi bagi kami itu ruangan tempat baptis itu cuman di pinggirnya ruang gedung gereja yang indah itu. Itu suasananya indah sekali. Itu ruangan baptisan nggak khusus. Kalau di gereja-gereja di yang aslinya Eropa nggak ada tempat baptisan. Jadi kami pakai bak bener-bener portable, kita isi. Itu ruangannya indah banget. Itu yang pelayanan baptisan itu makin lama makin banyak. Mestinya cuma beberapa, lama-lama yang ikut nyanyi banyak banget, karena aduh indah banget. Itu yang gitar kasihan kehabisan, karena saya mintanya kalau nyanyi itu dalam bahasa Inggris. Terus lama-lama kok bahasa Indonesia oleh loh. Kenapa kok bahasa Indonesia kehabisan, kok bahasa Inggrisnya saya gak tahu lagu Inggris lagi, saya udah gitarnya bisanya ini. Itu lama, saking lamanya. Aduh indah. Itu omnya, tantenya, suaminya, istrinya, temennya yang susah-susah tuh datang dan seperti yang diubahkan. Salah satunya saya tanya, kamu 3 tahun saya ajak untuk ke gereja aja susah, baptis apalagi? Dia selalu ngomong bentar, kurang dikit. Sepertinya kayak Tuhan kasih bukti. Hari itu dia kok mau? Saya tanya, apa? Alasannya apa kamu kok mau? Ya nggak tahu. Lah, dia aja nggak tahu. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia mau baptis. Itu kalau sudah Roh Kudus yang bekerja. Itu logika manusia nggak bisa nembus. Ini orang yang kalau menurut saya sih susah diajak ngomong logikanya. Saya mau dari ayat Alkitab, dari logika manapun enggak. Otaknya ini sudah nggak keluar lagi. Sudah mestinya sih, bagi saya sih debat saya sudah cukup lengkap. Yang tetap nggak mau. Tapi hari itu mau. Berarti Roh Kudus bisa mengubahkan orang yang sekeras apapun. Saya nggak mengerti apakah di hidup Anda ada orang-orang yang menurut Anda susah diajak ke gereja, susah untuk bertobat. Percayalah, kalau Roh Kudus yang mengajak, gak ada yang bisa melawan. So tetap beriman ya. Ini saya kalau ngeliat video itu tergantung, yang lihat sesuatu kejadian tergantung apa yang Anda lihat. Yang saya lihat adalah there is a start of revival. Itu adalah sesuatu yang menurut saya ada sesuatu yang dari dahulu kalah. Karena Anda lihat itu gereja yang isinya 2000 orang, itu setiap minggunya cuma diisi 50. Waktu acara kami, kursinya kami siapin 1000 dan itu penuh. Sekitar 800 plus sampai 900 plus isinya. Setiap itu 3 sesi dipenuhi. Dan itu ganti orangnya. Berarti itu 1000 lebih datang ke sana. Itu ada sesuatu yang memang didesain untuk ribuan. Setiap minggunya sudah diisi cuma 50. Akhirnya sudah kembali ke 1000. Belum sampai 2000. Karena mestinya kapasitasnya 2000. Tapi seperti ada sesuatu yang terjadi. Ada yang berubah. So saya rindu Anda melihat bahwa setiap acara Anda bisa melihat, oh itu kejadian di Eropa. Enggak. Ini suatu pengharapan. Karena yang ngerjain adalah orang-orang yang dari Indonesia. Enggak semua sih. Itu yang terakhir foto di depan di gereja. Itu 230 orang yang di belakang layar. Itu ada yang dari Indonesia, dari Amerika, dari Europe. Bukan hanya orang Belanda, bukan hanya orang yang lahir di Belanda, bukan hanya yang Indonesia yang lahir di Belanda, campur. Ada orang Belanda di sana, ada orang Jerman, ada orang. Itu pelayanan Europe itu indah. 230 yang mensupport, mengadakan itu dari mana-mana, dan semua itu dipersatukan dengan satu unity. Karena ada yang bahasanya Norway, Inggris, Jerman, Belanda, ada yang Denmark, Sweden, ada yang dari Malta, ada yang dari itu campur aduk ngomongnya. Jadi pelayanan itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa. Anda tahu kalau orang Surabaya kumpul itu di hati itu ngomongnya bahasa Jawa terus. Itu yang orang Medan aja pusing, ini orang ngomong apa?
Jadi kita ini harus apa yang membuat satu? Apakah karena sama-sama orang Indonesia? Enggak, karena visinya sama. Mau membawa revival ke Eropa. Revival terjadi dari orang mendekat kepada Tuhan, menyerahkan diri, dan itu terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seharian ini saya akan berkhotbah mengenai Nehemia. Ada menunya nggak ya? Ada menunya? Ada, oke. Ibadah pertama ketika Allah meremukkan hati untuk pekerjaannya. Start dari setiap revival itu dari hati pemimpin. Revival apapun yang dibangun, apapun yang terjadi, kegerakan kelihatannya gede. Anda kalau cuma ngelihat belakangnya, Anda nggak tahu startnya. Nehemia ini menangkap startnya di belakang layarnya. Apa yang memulai satu gelombang? Gelombang itu nggak pernah besar. Kalau snowball itu startnya dari kecil, satu kerikil sepertinya bergerak, move dengan momentum urapan, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Terjadi start dari hati yang diremukkan. Pada dua, nggak mungkin kegerakan ini terjadi kalau nggak ada tangan Allah yang mendorong. Kalau Anda lihat sampai baptis, itu urapan Tuhan semua. Tangan Allah menopang visi yang bergerak menjadi aksi. Ibarat 3, pemulihan dalam persatuan. Iblis nggak akan tinggal diam. Selalu akan dipecah belah. Selalu akan dibuat bahwa, enggak, caranya kayak gini yang terbaik. Enggak, cara yang kayak begini. Habis itu bertengkar. Makanya ada pemulihan, dipersatukan. Harus ada satu visi. Kita sering ngomongin visi bukan artinya kita itu mau maksa angka, bukan karena mau achievement, tapi karena persatuan. Kalau nggak satu visi, ke jalan bareng kita. Ibarat 4, kekuatan yang tidak terduga, membangun di tengah serangan. Iblis nggak akan tinggal diam, akan tetap menyerang. So, ada 4 ibadah. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di Alkitab, tapi sesuai dengan apa yang konteks. Saya nggak mau take it out of konteks, sesuai konteks yang di Alkitab, tapi juga konteks kita. Itu tugasnya pembicara. Saya berusaha tidak cuman ngambil seadanya di Alkitab. Of course ayat Alkitab dari manapun akan menopang, tapi saya berusaha eksposisi apapun yang ada di Alkitab. So, kalau ini khotbahnya 1 pasal ya, jadi kalau lewat-lewat sedikit ngomongin ke sebelah-sebelahnya, itu memang ayat Alkitab gitu ya, jangan salahin pendetanya. Saya akan berusaha tepat waktu ya. Nehemia 1, kita baca. Nehemia 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari sanak saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sampai ayat 4 dahulu. Ini cerita mengenai Nehemia. Nehemia seseorang exile atau tinggal di Susan, kata-katanya ini. Dia di kerajaan Ahasiweros, itu dia di Persia. Dia bukan bangsa Persia, dia orang Ibrani. Jadi ini seseorang yang ekspat. Ekspat itu bagus zaman sekarang, karena pindah negara karena kerja, ya kan ekspat kan keren ya. Kalau ini exile. Exile itu dipindah paksa. Dia nggak mau ke sana tapi terpaksa di sana, dan dia tetap bekerja. Ini orang yang nggak punya tempat, tapi dia berhasil di tempat dia yang terpencil. Di tempat terpencil dia berhasil naik di posisi yang bagus banget. Kata-kata di Alkitab somewhere nanti ada, Nehemia itu juru minum raja.
definisinya nggak jelas. Apakah dia juru minum itu kerjanya cuman minum-minum doang? Gimana job desk pekerjaannya? Cuman minum. Ya nggak tahu enak apa enggak ya. Tapi kalau kerjaan Anda, emangnya teorinya apa coba? Minum. Cara ngambilnya, saya nggak tahu. Cara ngambil gelasnya macam-macam ya. Ada yang gini, ada yang mungkin cappuccino style ya. Harus ada yang keluar gini ya. Saya nggak tahu. Cup gede, saya nggak ngerti. Yang birnya Jerman kan gede ya kan. Macam-macam. Tin cup, saya nggak ngerti cupnya gimana. Apa ada teorinya? Apakah ada pelatihannya? Enggak. Job desk-nya itu cuma resiko mati. Kalau rajanya diracunin, dia ngetes dulu, dia ngicipin, ditunggu berapa menit, mati enggak? Ya, ke WC enggak? Ya. Jadi cuman tameng. Dia itu bodyguardnya raja. Enggak ada teori yang aneh-aneh. Tapi saya percaya ini orang dibayarin tinggi banget. Bodyguardnya raja. Dia nggak mau resiko kan? Untuk kehidupanku tak bayarin tinggi supaya orang ini nggak bisa dibeli sama musuhku. Menyelipkan, habis diminum dikasihin racun kan yang meninggal rajanya. Jadi ini orang dibayarin tinggi. Enak job desknya. Kerjanya cuma minum bayarin tinggi. One of the highest paid in the land. Paling enak. Kalau Anda sudah comfort di tempat dimana mestinya Anda itu nggak berhasil, Anda merasa sudah berhasil. Saya nggak tahu, nggak diceritain di Alkitab dia kok bisa sampai di sana, kok bisa dipercayai, nggak tahu. Bisa aja ceritanya mengenai Nehemia dahulu, dia sudah kenal, dia kehebat, dia orang paling jago minum, saya nggak tahu sih. Dia kenal baik sama jenderal ini makanya bisa naik, nggak ada ceritanya itu, tapi dia sampai. Anda sampai dimanapun, Anda punya bisnis, atau Anda bangun sendiri bisnis Anda, atau Anda dapat dari orang tua Anda, atau Anda kerja sama perusahaan besar, gak tahu. Atau Anda masih struggle, gak tahu. Ini bukan pentingnya siapa yang ngerjain. Revival bisa start dari Alkitab itu penuh macam-macam. Yang Paulus itu orang yang jago teologi ya, dulunya musuh sekarang balik. Yang namanya Petrus itu orang yang gak ada urusan, nelayan yang gak ada urusan sama keagamaan, dia dipakai Tuhan. Mau apa? Daud ini cuman gembala, dipakai Tuhan untuk jadi pahlawan bagi. Background kita tidak menentukan kita bakalan dipakai Tuhan seperti apa. Talentanya ada yang dianggap pandai seperti Paulus salah satunya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang mesti kerja double seperti Sakaria. Background itu doesn't matter. Ada yang dianggap full timer seperti Petrus, Yohanes, saya percaya mereka itu full timer di gereja. Paulus jelas-jelasan dia ngomong, saya kerja sendiri, gereja tidak bayarin saya. Dua-duanya bisa dipakai. Heroes in the Bible, backgroundnya itu sangat amat beda. Saya rindu Anda melepas pemikiran siapa yang bisa dipakai. Saya bangga sih, GMS itu pemimpin-pemimpinnya backgroundnya macam-macam. Benar nggak? Anda harus belajar untuk melihat, jangan sampai Anda itu punya satu pemikiran saja. Pemimpin itu harus seperti apa. Saya ini di negara di Eropa itu kadang istilah saya adalah roh agamawi sih. Roh agamawi itu membuat semuanya itu harus sesuai tradisi, kaku, struktur. Pokoknya kalau ngelewatin ini, job desk nggak masuk, pemikiran seseorang nggak layak ini. Jadi misalnya ada yang nanya ke saya, jadi job desk atau requirement seorang CGL itu bagaimana? Ini di salah satu negara di Eropa, Anda nggak tahu yang mana ya kan? Karena tujuannya begini, ini membuat saya belajar dan melihat. Dia nanyanya begini, apakah mereka lulusan teologi ya? Jika setiap CGL kita lulusan teologi ya, CG kita seluruh Indonesia 20, bener gak ya? Sekarang berapa ya Pak? Anda tahu nggak berapa CGL seluruh Indonesia? 50.000 ada? Lebih kali ya? Ada ya kali ya? Berapa CG? Mungkin 50.000. 50.000. Bayangin kalau 50.000-nya harus sekolah teologi. At least yang D1 misalnya. Setahun lah. Ya. Or master. Belajar 2,5 tahun misalnya. Atau
S1 teologi 4 tahun. Ya kapan kita multiplikasi? Nunggu sebentar, ini masih tesis ya kan. CG-nya ya nggak tahu, satu CG isinya 5.000 orang kali ya, nggak selesai. Baik, tapi ada itu yang punya benak, pemimpin CGL harus kayak begitu. Nggak, kalau sampai pemikiran salah, Alkitab itu menunjukkan ada yang orang yang Ruth itu hebatnya apa toh? Cuman setia. Satu sifatnya, setia sama Naomi, setia sama mertua. Dia dapat warisan. Anaknya jadi, keturunannya jadi raja. Bahkan keturunannya jadi raja di atas segala raja. Tuhan Yesus gak malu mengakui Ruth. Ruth itu menikah sama Boas yang nenek moyangnya pelacur Rahab. Tuhan itu background tidak menentukan kehidupan Anda, stambom Anda ini enggak kinclong, enggak bagus, tidak menentukan Anda itu hidupnya bagus apa enggak. Ini kabar yang baik. Berarti Anda bilang, lu tapi hidupku complicated, iya kan ya? Enggak sekomplikated Rahab plus Ruth. Yang nanti yang keluarnya Isai dan keluarnya Daud. Jadi Daud kalau memperkenalkan diri, stambum saya, ada pelacurnya, ada perempuan Moab yang hasil incest. Tapi raja. Tuhan lo pakai raja, dijadiin heroes. Itu orang-orang yang kayak Musa pernah bunuh orang. Dia itu ditinggal, dimasah, semua bayi mati semua, dia satu-satunya yang selamat. Hidup yang orang yang dipakai Tuhan untuk membawa revival itu enggak set pattern gitu loh, enggak harus lewat ini, harus kayak begini, enggak. Kadang ceritanya tuh orang-orang yang terbuang, terhilang, yang kacau, background parah, pinter atau enggak pinter, jago atau enggak jago, lagi ada masalah atau enggak, Tuhan bisa pakai. Berarti Tuhan berkata di Alkitab, seluruh Alkitab berkata, siapapun bisa dipakai untuk memulai revival. Jadi kalau Anda noleh ke sebelah Anda, dia bisa loh dipakai Tuhan. Soalnya mulai curiga yang positif. Anda noleh ke sebelah, kamu start revival ya? Ayo curiga ke sebelah, kamu akan start revival. Loh Anda kok nggak mau melakukannya, Anda ragu-ragu atau karena Anda tahu orang sebelah Anda, Tuhan aja nggak ragu-ragu, kok Anda ragu-ragu? Lebih hebat Anda atau Tuhan? Ayolah, mulailah. Bantu saya, ini pagi, mulai ya kan. Ini khotbah ke sebelah Anda. Kamu mulai start revival ya. Loh ayo. Oh ya, ini mulai ada beberapa yang, ini terlalu pagi kali ya. Nehemia, apapun backgroundnya, waktu dia melihat atau mendengar satu berita, start revivalnya start dari berita. Jadi makanya saya mengucap syukur kayak Mes itu sering pakai peraga atau video. Pastor Philip paling sering pakai video laporan kemenangan, karena Anda nggak tahu, bisa-bisa gara-gara satu video, satu Nehemia bangkit. Gara-gara satu video bisa mulai dikirim orang yang buka di area mana. Jadi ada TL yang menyerahkan diri, ya pakai aja nanti daerah saya nggak tahu, daerah pinggirannya Canggu itu nanti saya buka CG yang baru. Nanti daerah mana nanti saya buka. Di Bali masih banyak area yang belum ada CG-nya. Nanti ada orang-orang gara-gara satu laporan kemenangan ini, dia Nehemia cuman nanya sama Hanani, kabarnya gimana, terus diceritain. Ini kejadian, kata ayat 3 ya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini kejadian 150 tahun yang lalu, oke. Bukan kalau ada kejadian apa, karena ada WhatsApp, ada sosial media, Instagram ataupun ya ini keliling dunia, jadi ada yang pakai Facebook masih ya kan, ada yang pakai TikTok, ada yang pakai macam-macam ya. Itu detik ini bisa langsung masuk, langsung di video kan langsung, wow ada kejadian ini 150 tahun.
Kalau detik ini juga langsung kedengaran siapa ditembak gitu ya, kita nangis, aduh kasihan ya gitu ya. Masuk akal karena at the moment, bener. Tapi kalau kejadian 150 tahun yang lalu, ada yang mati, terus nangis. Aneh enggak? Ini enggak. Ini orang telat mikir, bener enggak? Ayat 4 ini, ketika aku dengar berita ini dulu, aku menangis berkabung. 150 tahun yang lalu, Yerusalem hancur, puing-puing. Sejak 100 something tahun yang lalu sudah puing-puing. Kenapa nangisnya sekarang? Anda nggak tahu. Anda tergeraknya kapan? Sama seperti orang yang tadi dibaptis. Kenapa kamu dibaptis? Gak tahu. Semua pengetahuan sudah tahu, sudah, tapi belum tergerak. Anda nggak tahu startnya kapan. Ada yang berubah dalam hidup Nehemia? Nothing. Cuman tambahan info satu. Puing-puing. Emangnya dia belum tahu selama ini? I doubt it. Sudah terkenal lah Yerusalem hancur. Tapi saat yang sama cuman ngomong sampai sekarang masih puing-puing. Itu kayak mengingatkan kembali. Saya ini ke Eropa. Kami ini bangun GMS itu apakah ada sesuatu kejadian yang membuat kita berangkat ke Eropa? Gak ada. Karena dari dulu ya Eropa ya kayak seperti itu. Saya nggak tahu di bayangan Anda. Ini mungkin ada orang Eropa atau orang Amerika atau orang Australia di sini. Tapi Anda pikir Eropa itu negara Kristen? No. Not at all. Anda tanya any AI. Mau yang Chinese origin, American origin, Anda cek. Mereka setuju, sepakat. Dengan semua data yang dikumpulin. Evangelical Christian itu cuma 2-5%. Di negara manapun di EU. Kalau diomong ada nggak yang sampai puluhan persen? Iya, tapi itu traditional all Christians denominations, yang artinya belum tentu mereka itu milih untuk berangkat ke gereja, karena itu culture-nya agamawi. Tapi yang benar evangelical Christian itu biasanya itu milih, cuma 2-5%. Jadi it's not a Christian country. Jadi saya pernah ketemu sama seseorang yang, karena saya waktu berangkat terakhir ke Brussels, saya itu disuruh nikmatin airportnya Brussels. Karena di tempat immigration ya, itu saya ngantri 3 jam. 3 jam berdiri. Lebih lama daripada waktu mau masuk ride apapun di Disneyland. Mending kalau saya itu, nanti mau naik ride atau apa. Jadi antisipasi cuma mau masuk aja. Ditahan. Saya tujuannya apa? Kalau Anda 3 jam berdiri dengan orang yang sama, lama-lama kenalan. 3 jam, ya 3 jam. Ya di depan keluarga sibuk sendiri, yang di belakang saya ini sendirian. Jadi saya ini ngomong-ngomong, ya namanya ngomong-ngomong. Saya ini start saya kalau conversation ditanyain ngapain ke sini, biasanya ngomongnya jalan-jalan. Memang I have a tourist visa, right? Tapi sekarang karena saya memang regional pastor di sana, jadi saya ke sini untuk bangun gereja. Dia kaget, muka saya itu orang tidak expect muka Asia bangun gereja di Eropa, oke? Kalau muka Eropa bangun gereja di Eropa itu biasa. Tapi muka Asia bangun gereja di Eropa itu aneh. Jadi why? Nah, dia tanya dan saya jawab, iya kita ini sudah sering ke Eropa dan kami ini sedih. Gereja-gereja di Eropa itu banyak yang diubah jadi klub, bar, hotel, mall, whatever, or jadi tempat ibadah agama lain. Kadang orang Eropa sendiri ngelihat cuman, ya itu normal gitu loh. Tapi ada orang yang ngelihat itu hatinya nangis. Sama seperti Nehemia, yang cerita belum tentu nangis, tapi Nehemia mendengar kabar yang sama, nangis. Apa yang dilihat Nehemia? Kenapa kok nangis? Ngelihat tembok terbongkar, nangis. Anda kalau ngelihat gereja diubah jadi diskotik, Anda nangis nggak? Kalau Anda ngelihat ini 5% maksimum di setiap negara yang benar-benar menyembah Tuhan, yang lainnya nggak jelas, either agamawi or ateis, atau merasa cukup baik sehingga nggak perlu agama. Ya ateis sih. Yang disembah siapa? Bisnis sendiri, kemampuan sendiri, kepandaian sendiri. Saking canggihnya mereka mau bersaing dengan Tuhan, merasa sepandai itu. Itu orang Eropa, itu yang kami hadapi. Apakah
apakah Anda merasa, aduh kasihan, Anda nangis, atau any revival? Itu startnya dari seseorang yang melihat mungkin informasi yang sama, tetapi oleh Roh Kudus diubah, itu untuk menjadi start of a revival. Anda kalau melihat kondisi sekeliling, Anda itu rindu untuk mengabarkan Injil, mau bergerak, Anda menangis, atau Anda bilang, ya memang dunia ini kacau. Anda berkata, aduh Tuhan gimana sih? Anda marah sama orang, Anda stres, Anda diam, Anda sembunyi, atau seperti Nehemia, dia berkabung. Kami membangun GMS Eropa karena kami berkabung melihat gereja-gereja itu diubahkan. Ada sesuatu yang sepertinya membangkitkan. Waktu saya ngomong ke orang yang ngantri di airport Brussels itu, saya bangun gereja di sini. Saya jelasin karena kami ini tergerak kalau dengar gereja itu diubahkan jadi sesuatu yang bukan untuk menyembah Tuhan. Saya ini sepertinya ada yang panas gitu loh. Efek ke saya itu beda. Kami ini sampai punya kebiasaan, kita ini kalau datang setiap kota nyarinya itu gereja. Ke downtown, the old town di Eropa itu old town semua ada karena memang dari dulu. Ini dan kalau ke old town yang Anda temukan apa? Pasti di tengah kotanya ada gereja. Cobalah any city di sana, pasti ada gereja. Kami ini kebiasaannya masuk gereja foto. Kami berdoa, Tuhan, gereja ini harus bangkit, harus ada revival. Kemudian saya itu kadang di dalam saya selipin, Tuhan izinkan saya suatu saat khotbah di gereja yang seperti ini, diturutin sama Tuhan. Saya ini sudah khotbah di gereja yang unik-unik, kadang itu ada tempatnya, kubahnya. Saya khotbah dari sana, saya coba gitu loh. Saya pengen tahu enak nggak ya, bahaya sih. Saya di sini kan bisa jalan-jalan. Ini altar kita kan gede gitu loh, kayak enak. Di sana enggak, pendeta suruh duduk berdiri di kaku di satu tempat, kayu lagi. Kalau saya goyang-goyang nanti hancur ya. Iya, tapi saya nyoba dan bisa. Di tempat yang unik-unik yang di tahun 1400, 1700 kita ini coba sewa tempat dan kita bangun gereja di sana. Kayak saya mau ubahkan kembali. Revival salah satunya. Tempat di mana mestinya orang nyembah Tuhan, itu nyembah Tuhan. Bukan tempat mabuk-mabukan, bukan tempat orang makan-makan. Bukan untuk menyembah ilah-ilah yang lain, tapi benar-benar untuk menyembah Tuhan. Itu revival yang saya mau lihat. Ini tembok hancur, berarti tembok yang mestinya fungsinya adalah untuk berlindung tidak ada. Dia tuh punya pikiran, saya mau bangun kembali. Apa yang mestinya fungsinya untuk melindungi akan kembali. Gereja fungsinya adalah untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Saya mau kembalikan, ini kerinduan GMS Europe, mengembalikan fungsi gereja menjadi tempat di mana orang-orang yang tidak kenal, tidak percaya, menolak ataupun jauh dari Tuhan didekatkan supaya nanti ketemu sama Tuhan. Anda lihat di Europe Special Services, orang dibaptis itu orang-orang ketemu Tuhan. Berarti mulai ada, the tide is turning. Ada sesuatu terjadi, mengembalikan ke fungsi gereja, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu start of a revival. Revival itu apakah acara? Bukan, startnya itu jauh sebelum acaranya terjadi. Sebelum tembok Yerusalem benar-benar terbangun, ada seorang Nehemia yang dengerin satu berita dan tergerak. Emosinya nggak normal. Ratusan tahun gereja Eropa itu pelan-pelan turunnya, pelan-pelan, nggak tiba-tiba semua orang nggak ke gereja, nggak kayak gitu, pelan-pelan. Iblis itu punya strategi yang terhebat, dan ya maksudnya ini bukan untuk memuji ya, Allah lebih hebat. Oke, ini tujuannya begini, hebatnya apa? Dia ngerti bahwa dia itu immortal. Manusia itu 70, 80, 90, ada batasannya. Dia itu untuk mencapai satu target, dia itu mikirnya itu long term. Dia pikir kalau nggak bisa nyampe di generasi Anda, dicapai nanti generasi anak Anda, nggak bisa cucunya. Dia itu strateginya ribuan tahun untuk mencapai 2% orang ke gereja. Dari saya nggak tahu 60-70% dulu ke gereja semua. Zaman suatu generasi, gimana caranya? Dia mikirnya 2%. Setiap generasi 2%, suatu titik tinggal 2%. Berarti kalau diterusin, one generation 0.
Caranya apa? Diomong gereja kurang baik, pemimpin gak sempurna, Tuhan jauh, Tuhan jahat. Iblis dari dulu di Taman Eden aja omongin, bener lah Tuhan ngomong kayak gitu. Loh, kan dibuat untuk orang mikir, benarkah Tuhan? Aduh, saya ini ke Eropa itu pertanyaannya tuh keraguan semua. Kenapa gereja kok seperti ini? Kenapa kok Tuhan seperti ini? Kalau ada Tuhan, kenapa kok ada kejahatan? Kalau ada Tuhan, kenapa kok ada bayi yang deform sejak lahir? Kalau ada Tuhan, kalau ada justice, aduh, sepertinya dia itu lebih just dari Tuhan gitu loh kalau nanya. Itu strategi iblis, itu ditanam itu, bukan sekarang, itu jadi culture. Kalau diturunin dari anak ke anak, akhirnya kita merasa bahwa ya sejak lahir papa saya yang ngomongnya itu tuh. Jadi culture, ya ini memang normal kalau dipertanyakan. Jadi kalau ke gereja itu, dulu ke gereja normal, sekarang ke gereja itu enggak normal. Enggak, ke gereja itu yang normal. Itu ditanam ratusan tahun, ribuan tahun. Kita enggak punya waktu. Bangun gereja. Startnya harus in our generation, kalau enggak ya matilah. Ya tapi ya bisa, ya caranya apa? Ya harus diterusin ke generasi berikutnya. But harus ada yang start. Nehemia startnya dari seseorang yang revivalnya terjadi dari hati seseorang. Ini definisi revival. Kalau mau dibesarin, semua orang nangkep apa yang Nehemia nangkep. Revival terjadi kalau semua nangkep ini, semua mau. Karena Nehemia nggak bangun tembok. Ini terkenalnya Nehemia dalam bangun tembok Yerusalem. Dia bangunnya itu nanti nama demi namanya ditulis. Gimana caranya? Gimana caranya orang bisa bersatu dengan background yang berbeda-beda, bangun tembok yang sama, physically di zamannya Nehemia. Start dari Nehemia yang nangkep sesuatu. Revival start dari seseorang yang berubah. Revival itu bukan sistem. Revival itu start dari hati. Apa yang menyebabkan Gigiana bangkit? Pemimpin yang nangkep visi. Pemimpin yang nangkep revival Tuhan. Bukan sistemnya, bukan pelatihan Anda, bukan kehebatan Anda berkhotbah. What skill Nehemia ada? Apakah dia sebelum dia bangun tembok Yerusalem, kalau itu revivalnya, dia belajar jadi kontraktor dulu? Dia belajar jadi arsitek dulu? Jadi S1 sipil dulu? No, hati. Apa yang menyebabkan Gigiana bangkit? Hatinya pemimpin. Kalau Gigiana nggak bangkit, check your heart. Para pemimpin, saya pemimpin, jadi saya ngomongnya bisa direct. Pemimpin itu pemimpin, leaders. Kalau ada yang nggak benar, jangan lihat ke atas, jangan. Nehemia nggak nyalain raja, enggak. Nehemia nggak ngomong siapa sih yang di sana, kenapa nggak bergerak, enggak. Dia bertobat sendiri di hatinya sendiri, menangis sendiri. Every revival startnya dari hati ini loh. Kalau kita mau Europe terjadi, me and my wife, I go. Aku nggak mau pusing sistemnya gimana, harusnya kayak begini. Enggak, pokoknya saya pergi. Emangnya bakalan terjadi apa? Enggak masalah. Saya nggak bisa bayangin, saya nggak bisa proyeksikan. Kami mau bangun GMS Europe mau bangun 31 gereja. Gimana caranya? I don't know. I just go. Nehemia, karena tergerak, let's go. Ada sesuatu yang diubahkan di pikirannya. Semua comfort zone dia, sekali lagi ini job desk-nya nggak complicated, no rocket science, oke? Nggak perlu kalkulus untuk minum, cuman risiko mati aja. Dibayarin tinggi, comfort nggak? Enak lah. What's your job? I drink. Berapa income-mu? $1 million a year. Nyantai, duduk, minum, nyantai, man. Kenapa harus revival? Kenapa butuh repot apa? Ada orang-orang yang mau revival karena lagi butuh duit nih, berdoa banyak lah. Berarti sebenarnya revivalnya start dari apa?
Yang butuh revival, bisnis Anda. Nehemia nggak butuh revival, personal revival. Never. He's comfortable. I like Nehemia. Kenapa? Europe itu orang-orang yang comfortable. Mereka nggak butuh apa-apa, nggak butuh Tuhan, nggak butuh gereja, nggak butuh mujizat, bahkan karena healthcare-nya luar biasa. Why? Mereka butuh kesembuhan. Mereka tinggal ke rumah sakit dibayarin sama pemerintah kok. I heard seseorang yang punya problem namanya apa itu? Cerebral palsy. Dia bisa hidup sendiri kan apa? Dia dibayarin sama pemerintah for valets, personal dokternya 2, liburan every week, 1 week every month ke manapun for 4 days or 1 week every month, itu dibayarin pemerintah semua for life. Buat apa kesembuhan? Cerebral palsy gak perlu kerja, ngapain? Dibayarin hidupnya, food, drink, everything. Buat apa gereja? Makanya mereka bilang, gereja, what for? Me? I just claim something, I got something. I have everything. Free food, free transport, everything is free. Rent free. So, what do you need? Can we bring a revival ke tempat yang comfortable? Nehemia itu satu berita yang luar biasa. Nehemia, nothing wrong with his life. Dia orang exile yang berhasil, achievement. Orang yang gak dianggap bangsanya di tempat yang luar biasa, at the top of his game. Yet dia melayani. Dia bukan full timer, dia bukan imam, dia bukan professional theologian. Yet dia mau start revival. So CG kita itu start revivalnya dari apa? Harus orang yang hebat ini itu keluarga pendeta or belajar ke pendeta? No. Anda mau businessman, profesional, you're an artist, whatever you are. Kalau Anda nangkap visinya Tuhan, Anda bisa start revival. Ngomong ke sebelah-sebelah Anda, you can start a revival. Poin pertama, berita yang membawa reaksi hati. Tergantung reaksinya sih. What do you need? How do you respond? Why? Saya ini 4 poin, tapi saya 1 poin hampir 80% of it. Karena kuncinya dari revival itu di sini. Semua yang lainnya nggak akan ada, Nehemia yang lain-lainnya kalau dia dengerin berita cuman, aduh kasihan mereka ya, and then move on. Dia bisa, ini Hanani yang diajak omong oleh Nehemia ini saudara, so keponakanku gimana? Bisa, he can move on to other jobs. So, restoran yang itu di Yerusalem itu masih, he can talk on any subject, anything. He stop. Conversationnya awkward kali ya. Dia tanya, kabarnya gimana? Baru dia ngomong, iya tembok Yerusalem terbongkar. Dia berhenti nangis. Hanani ya, 150 tahun yang lalu. Weird. Memang kadang start of a revival weird. Saya ditanyain orang, ngapain kamu ke Eropa? Ya ngapain ya? I have a business. Emangnya aku kenal banyak orang Eropa? No, when we start, aku gak kenal banyak. Sekarang kenalan kita banyak, karena banyak anggota CG, no? Sekarang in every city kayak friends, family gitu kayak. Dulu I have no one. Why go there? Saya ngeliat tembok Yerusalem yang rusak. Saya ngeliat gereja yang gak berfungsi. Saya ngeliat Tuhan dihina. Saya ngeliat kamu itu kuno, gereja itu orang. Kalau saya ngomong, saya orang Kristen di beberapa negara kalau ada salibnya dibully anak kecil itu. Dibully. Kalau saya ini, mungkin saya pernah cerita di sini. Saya ini cuma ngomong, saya ini orang Kristen. Ini yang potong rambut itu dia bisa marah. Pendeta itu menipu gitu ya. Saya ini pendeta, saya pikir ya itu, saya disiksa habis-habis. Saya pernah cerita probably. Jadi akhirnya saya potong, bayangin saya ngomong seseorang yang mangkel sama pendeta, saya ini pendeta. Dia pegang pisau, bahaya toh, iya kan? Bahaya itu, memang saya luka-luka, akhirnya luka saya nggak seluka di atas kayu salib sih ya, tapi saya merasa saya mikul salib kecil ya, ada garis-garis darah-darah dikit, saya nggak mencurahkan darah, tapi garis-garis luka karena dia emosi motong rambutnya.
barber yang kepahitan. Dan ini banyak. Saya nemuin itu gara-gara saya pendeta. Emosi langsung, kepala saya sampai miring-miring gitu. Nah bahaya, kalau gini kan yang empuk ya. Nah waktu balik ini, gak peduli dia cerita, pendeta itu bohongin. Saya pendeta ya. Mereka itu goblok semua itu orang-orang Kristen. Serius dia ngomongnya gitu. Orang Kristen bodoh semua. Saya orang Kristen. Kamu pendetanya, kamu pinter bodohin mereka. Ya. Dia ngomong pinter tapi bohongin orang sama aja. Pokoknya dihina habis-habisan. Kalau Anda dengerin kayak begitu, what do you do? Ada cuma, saya nggak akan ngaku lagi pendeta. Orang Anda berubah. I'll do something, I'll preach. Aku bangun CG. Aku bangun gereja. Sehingga barbernya nanti puji Tuhan. Ya kan? Ngomongnya bukan, pendeta penipu, enggak. Puji Tuhan, saya barusan disembuhkan sama Tuhan di gereja. Mestinya gitu. That's my vision. I want to change one person at a time. Itu mestinya CG, bukan sistemnya. Aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya, yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia ini nggak depend on nothing. Revival starts dari orang yang datang ke hadirat Tuhan. Dia itu mengasihi Tuhan dan dia itu yakin Allah itu mengasihi jemaatnya. Yakin kasih ini lifeline dari setiap revival. Revival itu bukan kalau lagunya keren, karena di balik penciptaan lagu itu kasih kepada Tuhan. Revival bukan terjadi karena ada khotbah yang keren, karena di balik khotbahnya itu ada kasih kepada Tuhannya. Revival bukan terjadi karena sistem CG-nya luar biasa. Setiap CGL startnya dari kasih kepada Tuhan. Jadi setiap revival itu startnya dari kasih kepada Tuhan. Kalau ada kehilangan kasih mula-mula, lihat aja hancur hidup Anda. Structure CG gereja ibadah tidak menunjukkan kehancurannya. Sama di Eropa juga gitu. Di tengah-tengah gereja-gereja yang masih ada jemaatnya, tapi datangnya cuman datang pulang nggak ada kasihnya. Itu keropos at any time, seperti orang yang osteoporosis, at any time it breaks. Nggak ada liquid yang menguatkan. Ini kayak brittle, kayak patah at any time. Tapi apapun selemah apapun, dalamnya ini ada kasih Tuhan. Itu seperti menguatkan, ada sesuatu yang membuat isi. Ini jaket kalau gak ada isinya itu gak kuat. Tapi kalau ada orangnya, ada tulangnya, kasih Tuhan itu seperti tulang dan muscle-nya menguatkan. Revival itu startnya dari kasih Tuhan. Tanpa kasih mula-mula kepada Tuhan, gak ada revival. Nehemia itu ngelihatnya kepada Tuhan. Ini yang membuat start dia. It starts with prayer. Tindakan pertama dengar kabar. Dia bukan bentuk komite, bukan nyari duit, pray. Anda mau CG Anda ada problem, pray. Anda jangan cari salahnya. CG ku hancur, pasti gara-gara orang itu. Pasti ini soalnya sistemnya nggak bener nih daerah sini. Anda mulai cari siapa sih yang buat sistem, pemimpinnya. Nggak bener sama barber tadi, marah sama pendeta. Yang kena pendeta lain ini loh. Apa urusan saya sama orang itu? Dia marah-marah sama saya. Misalnya tak undang ke gereja saya, ya ke GMS. Nanti saya potong rambut, mesti dites. Kalau dia masih marah, berarti hatinya masih kepahitan. Doa adalah tindakan pertama. Kemudian ini hatinya benar ini. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa kami, orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat
bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik padaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Poin ketiga adalah pertobatan sebelum pembangunan. Yang saya suka adalah di dalam doa, Nehemia itu tidak mencari kesalahan orang lain. Dia nggak salah. Siapa sih gubernurnya Israel itu kok nggak bangun-bangun? Nggak. Dia ngaku dosa dia sendiri. Dia ngomong, what can I do? Aku yang bertobat. Revival kalau startnya dari nyalain orang lain, nggak terjadi. Nehemia itu murni revivalnya karena startnya dari what can I do? I repent. Repent itu bukan nunjuk orang lain. I repent, enggak. Repent. I repent. And then my family repent. My nation repent. Ada yang start. Ada pemimpin yang repent. Every revival. Kalau CG-mu gak benar, CGL bertobat. Pemimpin bertobat. I'm saying this karena saya regional pastor. Saya berani berkata, kalau Europe gak jalan, saya dulu yang bertobat. Saya gak akan cari kesalahan orang. Saya gak akan cari siapa sih coachnya. Saya gak cari ini siapa ini TL-nya di area ini. Saya gak cari siapa ini pendetanya, siapa ini. Enggak, saya. I'm responsible. Starts with me. Repent first. Jangan salahin orang lain. Ini true repentance bukan nyari kesalahan orang. Cari kita sendiri di hadapan Tuhan. I repent, Lord. Pertobatan yang sejati bukan nyari orang itu butuh tobat. Enggak, ini. Don't point at yourself. Kalau enggak ada pembangunan. Bukan hanya itu dia ngomong, dia berani membandingkan dengan janji kepada Musa. Musa itu berapa ratus tahun sebelumnya. Visinya Nehemia itu bukan visinya dia sendiri. Anda pikir dia tiba-tiba muncul 1000 gereja 1 juta murid itu visinya siapa coba? Baru kah? It's not new. Karena Yesus berkata jadikan semua bangsa murid Yesus. It started with Jesus. Please disambung. Karena sekarang saya ini sering dengar istilah bahwa kenapa ya GMS itu kok agresif banget. No, it's not. Kita ini yang sama kayak Nehemia yang bandingin, lu misi ke Musa lu gak selesai. Ini gak seperti yang misi yang mestinya diberikan kepada Musa. It's not done yet. Meskipun udah ratusan tahun. Kita cuma bandingin dengan Tuhan Yesus kan ngomong jadikan semua bangsa murid Yesus. Belum semua bangsa murid Yesus. Kelihatannya datang ke gereja bukan murid. Kelihatannya Kristen tapi marah-marah sama pendeta. Bukan murid itu. Bayangin CG anggota CG Anda datang dan komplain terus ke CGL-nya. Ya itu bukan murid lah. Kritikus, benar gak? Visi kita ini cuma adopsi. Start dari Tuhan Yesus muncul ke Paulus yang bangun gereja. Kita bangun gereja itu kita cuma adopsi derivasi. Emangnya kita secanggih-canggih? Emangnya kita kekudus sehebat sekudus? No. Tuhan Yesus yang minta. Petrus, Paulus yang bangun gereja dahulu. Kita ini cuma adopsi apapun yang bapak-bapak rohani dari dahulu sudah nangkep dari Tuhan. They started the revival. Kita cuma meneruskan. Nehemia gak sok rohani kayak I wanna be. No, Musa kan belum selesai. Dia cuma nerusin. Anda kalau bangun CG, Anda cuma nerusin. Dari dulu Petrus sudah bangun gereja, dari dulu Paulus sudah bangun gereja. Kita kalau nambah bangun gereja, sehebat itu kah? Saya balik ke Eropa, emangnya hebat? Enggak, saya cuma nerusin Paulus kok. Kalau sudah pernah terjadi di Paulus tantangannya jauh lebih parah. I'll do it. The same Holy Spirit.
Kalau dia bisa bekerja di Paulus, use me Lord. Kalau Paulus langsung bisa bangun in his lifetime, aku cuma 31 mintanya. Poin 4, mengingat kesetiaan perjanjian Allah. Allah itu setia, yang gak setia manusianya. Visi yang sama. Kalau iblis punya strategi ribuan generasi, so is God. Janji Tuhan gak akan selesai kalau generasinya selesai. Janji kepada Musa gak selesai di Musa, diterusin Yosua, diterusin sampai sekarang. Paulus juga, Tuhan Yesus meneruskan terus sampai sekarang. It still stands. Janji Tuhan itu setia. Cuman masalahnya, kita yang berani atau tidak untuk masuk ke dalamnya. Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Dia langsung bikin plan di benaknya. Dia berdoa, pertama berdoa pertobatan, yang kedua berdoa plan, minta izin. Dia berani, itu visinya Musa. Tiba-tiba dia meletakkan dirinya dalam ceritanya Tuhan. Ini poin terakhir saya, keberanian masuk dalam ceritanya Allah. Itu artinya visi Tuhan bangun gereja, memuridkan, jadikan semua bangsa murid Yesus itu. God has a story. There is a storyline in the Bible. Jesus died on the cross. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit, dia nunjuk 12 murid, berkata, kamu pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu ada ceritanya. There is a story within it. Kita menceritanya, ngelihatnya kayak, oh itu ceritanya orang Yahudi di 2000 tahun yang lalu. Atau kita berkata, itu cerita untuk saya juga. Do you write your own story into God's story? Anda masukkan hidup Anda ke dalam cerita itu. Ngerti gak? Anda tiba-tiba, saya kalau baca Alkitab, saya memposisikan, what would I do kalau saya Nehemia? Anda masukkan nama Anda ke dalam cerita Tuhan gak? What would I do kalau saya jadi Paulus? What would I do kalau saya jadi Yosua? What would I do kalau saya jadi Musa? What would I do kalau saya jadi Ruth? What would I do kalau saya jadi Daniel? What would I do kalau saya jadi Daud? Ngelihat Goliat, what would I do? Anda masukkan hidup Anda. Do you put yourself di dalam ceritanya Tuhan enggak? Kalau Anda berkata, kalau Anda ngelihatnya selalu Alkitab itu sebagai pengetahuan, teknik. Teknik untuk memperkaya, membuat Anda diberkati, mendapat damai. Teknik, Anda enggak masuk ke dalam Tuhan, ceritanya Tuhan. Anda cuma pakai cerita Tuhan. Tuhan as a knowledge, Bible as knowledge for you. You use God. But if you want God to use you, kalau kau mau Tuhan memakai kamu, Anda masukkan hidup Anda, nama Anda masuk ke dalam cerita Tuhan. Can I be a Paul? Bisa nggak aku jadi Paulus? Bisa nggak aku jadi Timotius? Bisa nggak aku jadi Elia? Apakah aku akan ngambil putusan yang sama untuk bertobat seperti Nehemia? Bisa nggak aku jadi Nehemia? Nehemia mengambil putusan. Ini untuk Musa, tapi dia mengadopsi dirinya. Musa ratusan tahun yang lalu, dia masukkan, what can I do in my generation? I will act. Jadikan semua bangsa murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Pastor Philip berkata, what can I do in my generation? 1000 gereja 1 juta murid. Pastor Philip bertindak seperti Nehemianya di zamannya dia. Aku bertobat Tuhan, bangsaku Tuhan. Seperti Nehemia berteriak, bangsaku, aku bangunin 1000 untuk engkau. Karena dari dulu Tuhan sudah kasih perintah, aku mau masukkan janjimu pasti akan terjadi. Kemanapun engkau pergi akan kusertai, kata Tuhan Yesus. Itu pasti akan terjadi bagi orang yang mengadopsi visinya dan menjalankannya. Nehemia percaya itu, Pastor Philip percaya itu, saya percaya itu. So I go to Europe. Mujizat terjadi. Ketiga gereja. It can happen to you.
wherever you are. Semua bangkit berdiri. Ini kelima poinnya. Berita membawa reaksi hati. Reaksi Anda apa? Mengasihi Tuhan. Kalau Anda ngelihat orang hidup hancur, anak-anak sudah gak peduli sama Tuhan, mengenai gender aja pusing, mau menikah aja kepahitan, sudah makin lama orang mau menikah aja makin umurnya makin tua. Tahu kenapa? Bukan karena susah cari jodoh, karena takut kalau komitmen. Mereka sudah gak percaya lagi janji Tuhan bahwa dua dijadikan sama Tuhan, sudah gak percaya lagi. Anda, what do you do if you say that? Anda hatinya remuk dan berkata, let me build a church yang memulihkan bangsa ini, yang memulihkan generasi berikutnya, yang memulihkan Eagle Kids berikutnya, supaya mereka tahu gender mereka laki atau perempuan, yang memulihkan anak-anak muda mereka tidak bergantung pada drugs tapi bergantungnya kepada Tuhan. Aku akan bangun AOG. Yang memulihkan suami istri yang hancur bertengkar gak ngerti, pulihkan semua pernikahan. I'll build CG. Mulihkan orang-orang tua, nggak boleh habis dengan nostalgia lama. Cuman golden generation, artinya cuman nostalgia yang lalu hidupku. Nggak, sampai tua pun Tuhan bisa pakai Musa, bisa pakai. Jadi aku bangun CG senior. What do you wanna do? Revival starts dari satu orang demi satu orang. Nangkap seperti Nehemia. Kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita berdoa. Setiap revival startnya dari kasih mula-mula Anda kepada Tuhan. Anda percaya Tuhan itu baik, Anda percaya janji Allah itu bisa iya dan amin, bisa terjadi, baik itu di masa lalu kepada heroes di masa lalu di Alkitab, heroes of the church, maupun di generasi kita. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa mengerti hati Tuhan dan berani bergerak karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau start bertobat dari hatimu, dari hidupmu, kemudian engkau berkata, Tuhan, let it be done in my life. Setiap kali saya mendengar kata-kata Europe shall be safe, itu menyentuh hati saya. Saya nggak punya keluarga Eropa, but now I have di CG. Europe shall be safe menjadi slogan yang menggerakkan saya. Bagi Nehemia, I wanna build tembok Yerusalem. Itu menjadi Europe shall be safe-nya bagi Nehemia. For me, it's Europe shall be safe. Bagi Anda, Bali shall be safe. Do you wanna do it? Mau nggak Anda men-start revival? Bukan masalah kehebatan. What skill do they have? It starts with your heart. What do you see? Anda percaya janji Tuhan? God can use anybody, termasuk Nehemia. Siapa yang mau berkata pada Tuhan, aku mau kayak Nehemia di zamanku, aku berkata, Tuhan pakai hidupku,
Aku mau masukkan hidupku ke dalam ceritamu. Aku nggak memakai engkau. Aku biarkan Tuhan pakai hidupku. Aku meletakkan namaku ke dalam ceritanya Tuhan, ke dalam visinya Tuhan, ke dalam misinya Tuhan. I put myself in there. Yang mau berkata, ya, masukkan diriku ke dalam cerita kehidupan Allah. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Yang mengangkat tangan, start maju ke depan. Kalau Anda mau masuk, harus ada kegerakan kan? You start bergerak, cuman maju ke depan aja. Ini altar untuk mendeklarasikan, start. I wanna put myself, aku mau meletakkan hidupku ke dalam ceritanya Tuhan. Maju ke depan berapa langkah aja. Gak usah bangun CG dulu, gak usah bangun gereja dulu. Start maju ke depan. Allah, aku mau bertobat dulu. Ubah hatiku dulu. Selesaikan hatiku. Yang kurang benerkan di hatiku dahulu. Pulihkan aku dengan darah Yesus. Hidupi, aku mau hidupi cerita Tuhan di hatiku dahulu. Baru aku bawa revival itu ke orang lain. Ini aku Tuhan. Aku datang bawa hatiku dan hidupku dahulu. I wanna come. Bawa revival start dari hati orang, satu orang demi satu orang. Tim pendoa baik dari Surabaya maupun dari Bali mulai tumpang tangan, sepakat dengan mereka. Biar ada urapan yang baru. Revival terjadi atas kehidupanmu. Engkau ubah hati mereka satu persatu. Terima pemulihan. Biar hidup mereka semua yang masuk ke dalam cerita Allah. Mereka disedot masuk. Mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Karena mereka berkata, use me Lord. Use me Lord. Terimalah urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.